Halo Bunda, bertemu lagi dengan saya Bidan Lesti dari PMB Lestari. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencegah anak dari tertularnya COVID-19. Nah, jadi simak videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar saat kami mengupload video terbaru Bunda mendapatkan notifikasinya. Nah, sekarang kondisinya memang sedang darurat ya Bunda ya. Bukan hanya orang-orang yang pergi keluar kota atau pergi ke luar negeri saja yang dapat tertular virus ini, tapi orang-orang di lingkungan sekitar kita juga sudah mulai banyak sekali yang terpapar. Ini angka kejadian COVID pada tanggal 8 Juli atau 2 hari yang lalu. Itu angkanya sudah segini. Hari ini ada update lebih tinggi lagi, lebih naik lagi angkanya gitu ya. Nah, itu kota Sukabumi sendiri, ini adalah peta sebaran COVID-19 di kota Sukabumi. Bisa dilihat ya Bunda ya, sudah merata di setiap kecamatan di kota Sukabumi ada kasusnya gitu. Jadi memang sudah betul-betul di kiri kanan depan belakang kita sudah mulai banyak yang terpapar gitu. Nah ini adalah angka kejadian COVID-19 pada tanggal 8 Juli 2021 ya, angkanya itu 109. Nah kalau kita lihat ini Bunda, dari 109 ini yang terpapar di usia ini angka kejadian berdasarkan usia ya. Jadi di usia di bawah 5 tahun itu ada 3 orang yang terpapar ini pada tanggal 8 Juli. Lalu di usia 5 sampai 18 tahun ada 14 orang. Di usia 19 sampai 59 tahun ada 78, di atas 59 tahun ada 14 orang. Ya, kalau pada saat awal pandemi biasanya virus ini menjangkit pada lansia ya. Jadi orang-orang dengan usia di atas 59 tahun itu mereka beresiko sekali terjangkit virus ini. Tapi sekarang ternyata bergeser trennya ke usia yang lebih muda. Bahkan dari mulai bayi baru lahir itu sudah mulai banyak yang terpapar gitu ya. Dan ini angkanya setiap hari naik ya. Nah dari sini ada kekhawatiran Bunda, bagaimana nih caranya supaya anak kita tidak terpapar, bagaimana kita melindungi anak-anak kita gitu ya. Nah tentunya ada 2 cara yang harus kita ingat. Yang pertama adalah patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini harus dilakukan tidak hanya di luar rumah tapi juga di dalam rumah ya. Dan jaga imunitas anak-anak kita. Nah gitu, kita bahas lebih dalam ya Bunda ya. Protokol kesehatan ini diawali dengan pakai masker. Pakai masker dengan benar. Mungkin Bunda, Ayah sudah mulai terbiasa menggunakan masker dengan benar. Jadi masker ini digunakan benar. Kalau kita Ayah Bunda mau keluar rumah itu sudah mulai mana masker ya gitu, sudah mulai otomatis langsung pakai masker. Kalau anak-anak, ini anak-anak juga sudah mulai harus kita biasakan Bunda. Mereka dibiasakan kalau mau keluar rumah itu harus selalu pakai masker dengan benar. Jadi pakai maskernya itu harus benar. Maskernya ini menutupi hidung, mulut, dagu, dan pipi. Tidak longgar, nggak boleh longgar, apalagi sampai melorot gitu ya. Jadi masker ini harus terpasang dengan benar. Anak-anak itu kesalahannya mereka pakai masker di sini, hidungnya tidak tertutupi, atau maskernya longgar karena ukurannya itu tidak pas dengan mereka gitu ya. Jadi Bunda harus memastikan anak-anak memakai masker dengan benar. Itu cara pertama mencegah virus tersebut masuk menulari anak-anak kita.
Nah, cara yang kedua adalah biasakan anak mencuci tangan pakai sabun. Dengan air mengalir. Jadi dari manapun mereka mau masuk rumah dibiasakan untuk cuci tangan. Mau makan, cuci tangan dulu. Habis makan, cuci tangan. Dari toilet, cuci tangan. Habis main, pegang mainan, cuci tangan. Gitu ya. Habis jajan, habis pegang uang kembalian atau pegang uang, itu juga harus cuci tangan. Pokoknya kita harus mulai berpikir bahwa semua benda atau semua lingkungan sekitar kita itu beresiko menularkan virus pada kita. Jadi cuci tangan itu dibiasakan dengan sabun di bawah air mengalir. Kalau nggak ada keran gimana? Nah, bunda yang bertugas mengalirkan air tersebut pakai gayung, anaknya suruh cuci tangan minimal 5 langkah ini ya. Itu dibiasakan pada anak sekarang. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau nggak perlu jangan keluar dulu. Gitu ya. Bilang sama anak, adek, di luar sedang banyak penyakit, lagi banyak virus. Jadi adek jangan dulu main di luar, mainnya di rumah dulu aja. Gitu ya, kasih pengertian pada anak. Kalau anak sudah kita kasih tahu baik-baik, dia sudah mengerti, insya Allah dia akan paham bahwa keluar rumah itu dapat membuat dia sakit untuk saat ini, gitu ya. Jadi kalau memang nggak penting-penting amat jangan keluar. Nah, yang berikutnya berikan anak makan secara teratur, gitu ya. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk makan teratur. Kenapa? Karena saat perut dia kenyang, imunitas dia akan lebih baik dibanding kalau dianya dalam kondisi yang perut kosong, gitu ya. Perut kosong penyakit mudah untuk masuk, gitu ya. Jadi biasakan anak makan dengan baik. Ini ada jadwal pemberian makan anak. Nah, kalau untuk anak yang sudah 2 tahun ke atas mungkin sudah mulai terbiasa dia dengan jadwal makan. Pagi udah minta makan sendiri, siang udah minta makan, sore juga. Tapi kalau untuk bayi itu harus kita yang membiasakannya, gitu ya. Jadi jam 8 itu sudah mulai dibiasakan dia sarapan, gitu ya. Nah, di jam 10 kasih cemilan yang sehat, apakah buah atau biskuit atau bubur kacang dan segala macam itu masuk ke cemilan. Jam 12 untuk anak 10 bulan, 8 bulan, 10 bulan itu sudah mulai dibiasakan makan siang, gitu ya. Nanti jam 4 sore kasih lagi cemilan, buah lagi kasih atau biskuit, gitu ya. Nanti jam 6 sore itu juga sudah mulai dikasih makan malam. Ini dibiasakan. Jadi kalau sudah terbiasa nanti dia akan minta sendiri. Terus nah, ini ada beberapa makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak, yaitu makanan yang mengandung vitamin C, vitamin D, dan zinc. Itu membantu sekali peningkatan daya tahan tubuh anak, gitu ya. Jadi apa saja sih sumber makanan yang tinggi vitamin C? Ini banyaknya di buah-buahan, terutama buah-buahan yang berwarna merah, gitu ya. Bukan kulitnya tapi dagingnya berwarna merah atau berwarna kuning biasanya. Buah-buahan tinggi vitamin C. Lalu ada juga makanan yang mengandung vitamin D. Nah, vitamin D dengan zinc itu sebetulnya tidak jauh berbeda sumber makanannya, yaitu dari ikan laut, kuning telur, susu, daging, lalu kacang-kacangan, minyak ikan, jamur. Itu adalah sumber makanan yang tinggi vitamin D dan zinc.
makanan-makanan ini sulit tidak kita dapat? Tidak ya Bunda ya, sebetulnya di pasar, di tukang-tukang sayur sekitar kita ini mudah untuk didapat gitu ya. Tinggal kitanya saja yang mau mengolahnya. Nah, berikutnya ini jangan juga dilupakan bahwa salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh kita adalah jaga kebutuhan cairan tubuh ya. Untuk dewasa, dari mulai remaja sampai dewasa, kebutuhan cairan itu sekitar rata-rata adalah 2-3 liter sehari ya. Nah, untuk anak bisa kita lihat kalau 0-6 bulan itu kebutuhan cairannya sekitar 3 gelas atau 700 ml ya, 3 gelas belimbing. Ini biasanya dipenuhi dari ASI eksklusif atau susu bayi ya. Nah, di usia 7 sampai 12 bulan itu kebutuhannya meningkat dari 700 jadi 800 ml atau sekitar 4 gelas belimbing. Nah, ini bisa mulai dari ASI ya, dan sebelum dan sesudah makan juga sudah mulai dikasih dikasih air putih ya Bunda ya. Nah, berikutnya di usia 1-3 tahun kebutuhannya juga naik lebih tinggi lagi, yaitu 6,5 gelas ya, atau 1300 ml, 1,3 liter gitu ya. Nah, makin besar usia itu kebutuhannya akan semakin meningkat. Ini harus kita jaga karena metabolisme kita baik, imunitas kita juga akan baik gitu. Nah, kalau makan sudah dijaga teratur, lalu kebutuhan cairan tubuh juga sudah dijaga secara sesuai dengan kebutuhan, protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik, tapi Bunda masih ragu dengan imunitas anak Bunda, Bunda boleh berikan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Nah, suplemen ini bisa mulai diberikan sejak anak lebih dari 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun sih diusahakan dari ASI saja. ASI itu sumber daya tahan tubuh tinggi Bunda. Jadi selain makanan, kalau sudah memang dia empasi, juga berikan ASI sebanyak mungkin, itu sehat. Nah, kalau sudah lebih dari 12 bulan, Bunda boleh berikan suplemen, tapi dengan syarat suplemennya ini harus berbahan alami. Jadi bahan dasarnya itu harus alami, lalu mudah dicerna oleh anak ya. Tujuan kita memberi suplemen adalah meningkatkan imunitasnya. Imunitas ini meningkat kalau yang tadi dilakukan ditambah anaknya juga happy. Kalau kondisi stres, kondisi capek, itu anak imunitasnya juga bisa turun gitu ya. Jadi harus yang mudah diberikan pada anak, mudah dicerna. Jangan sampai pemberian suplemen ini menjadi beban untuk anak gitu ya. Lalu perhatikan juga suplemennya itu harus memiliki tambahan vitamin C, vitamin D dan zinc yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak gitu ya. Kalau bisa sih satu suplemen sekaligus ya, isinya udah semua. Jadi begitu dikasih sekali ngasih, Bundanya sudah langsung bisa tenang gitu, nggak beban lagi gitu ya. Mungkin sekian Bunda yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa lakukan ya Bunda ya. Jadi anak-anak kita sehat, semoga kita selalu dilindungi dari berbagai penyakit berbahaya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.